Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membawakan satu kisah yang sangat menarik dari kolaborasi dari duet maut Nasura 2101 dan Iblis Katon. Wow, kisah tentang Dirjo nih pasti seru banget, ditambah kocak juga sih sosok Dirjonya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya mode horor on. Kisah Dirjo dan hantu Belanda. Dirjo dan kedua temannya, Katiri dan Tirin, pergi ke hutan untuk mencari tanaman hias dan juga anggrek. Tanpa sadar ia lalu bertemu dengan seorang perempuan cantik berperawakan mirip seperti noni Belanda, yang mana sejatinya sosok itu adalah hantu. Perempuan cantik ini mulai memperkenalkan diri dengan nama Cornelia. "Hai mas, perkenalkan, namaku Cornelia," sapanya tiba-tiba mengagetkan Dirjo. Ia menoleh ke arah sumber suara, matanya terbelalak demi melihat perempuan cantik sedang nangkring di atas sebuah pohon, duduk manis di sebuah dahan. Kakinya mangklung digoyang-goyangkan santai, senyum-senyum menyambut kedatangan Dirjo dan kedua temannya. Dirjo memang memiliki kelebihan, ia bisa melihat demit sementara kedua temannya tidak. "Ini beneran manusia apa demit ya? Batin ya? Kok bulu kuduku meremang, tengkuku juga rasanya nebal, batinnya makin bingung." "Ah, masa iya? Siang-siang ada hantu?" ucapnya kemudian gemereneng sendiri. Cornelia masih saja senyum-senyum memperhatikan Dirjo yang masih tampak berpikir keras. "Mau kemana sih mas? Sini, duduk dulu, ngobrol-ngobrol sama aku," ucap Cornelia kemudian. "Aku itu sedang nyari babon." "Lah, kamu ini perempuan kok malah nangkring di atas pohon? Gimana naiknya?" celetuk Dirjo mengungkapkan rasa penasarannya. Cornelia pun lalu bercerita tentang bagaimana ia bisa sampai di atas pohon. Dirjo bengong mendengarkan cerita dari Cornelia, tanpa sadar ia menikmati cerita Cornelia. Entah berapa lama sosok itu bercerita sambil duduk di batang kayu besar yang melintang di atas kepala Dirjo dan sedikit terlihat rapuh, seolah Dirjo terhipnotis. Katiri yang menyaksikan Dirjo bengong lalu menepuk pundaknya. "Woi, malah bengong, bukannya bantuin dongkel," bentak Tirin. Dirjo kaget setengah mati. Sampai jumbul, ia lalu menoreh ke arah Tirin saat ia kembali melihat ke arah Cornelia. Tapi Cornelia sudah tidak ada lagi di tempatnya. "Cepet banget ngilangnya," ucap Dirjo. "Opo yang hilang, ah?" tanya Tirin bingung. "Kamu lihat gak perempuan yang duduk-duduk nangkring di atas dahan itu tadi?" ucap Dirjo sambil menunjuk ke arah dahan pohon tempat Cornelia nangkring. "Perempuan apaan sih? Sudah, jangan halu kamu. Ayo, bantuin kami, gak usah ngelantur lagi." "Lantur yang gangga," ucap Tirin sambil menyeret Dirjo berlalu dari tempat itu. Setelah membantu pekerjaan Tirin, Dirjo dan kedua temannya kembali mencari babon. Batang kayu yang pohonnya sudah ambruk di sekeliling hutan-hutan kecil banyak semak. Biasanya di atas babon banyak ditumbuhi tanaman hias dan juga anggrek. Aneh, tiba-tiba terlihat ada jalan setapak untuk menuju ke sebuah perkampungan. "Duh, kok ada kampung ya Jo?" tanya Katiri bingung. "Waduh, kita nyasar ini kayaknya," balas Tirin. Dirjo hanya diam sambil terus mengawasi sekeliling. Ternyata benar, dari kejauhan terlihat ada banyak sekali rumah papan dan terlihat berderet. "Wah,
Nih kayaknya ada yang tidak benar nih. Kayaknya kita sudah melewati akar nimang ini. Dak, ucap Dirjo. Dak adalah panggilan untuk teman akrab. Akar nimang? Tanya Tirin bingung. Ya harusnya nggak ada perkampungan loh, Jo. Timpal Katiri. Sudah, kita lanjut aja. Terlanjur masuk ya, kita teruskan aja. Tanggung, terlanjur basah. Ucap Katiri selanjutnya. Ada nada kesal di nada suaranya. Yowis, manutlah. Ayo kita lanjut. Ucap Tirin. Dirjo mengikuti mereka berdua sampai di depan rumah pertama. Rumah itu nampak kosong, pintunya tertutup rapat dan jendelanya pun tertutup. Suasana kampung itu singlu. Kabut tebal ada di mana-mana. Hawa juga menjadi lebih dingin daripada sebelumnya, menusuk tulang sumsum. Aneh ya, kok tiba-tiba hawa berubah drastis gini? Dingin banget, ucap Tirin bingung. Ia tampak mulai menggigil. Keduanya hanya saling pandang kemudian menggeleng ragu. Mereka nampak bingung, tidak memiliki jawaban atas pertanyaan Tirin. Tanpa dikomando, mereka terus berjalan sampai di salah satu rumah yang pintunya terbuka. Ada seorang perempuan dengan rambut pendek sebahu, memakai kemben dan kain jarik bermotif batik. Ia hanya menggunakan kemben tanpa kebaya. Jelas terlihat kulit putihnya, manis sekali, dan sosok wanita itu sedang duduk di depan rumah di sebuah bangku lebar yang terbuat dari bambu. Tangan kanannya memakai seperti kain merah yang diikatkan di pergelangan tangan, namun mereka justru merasakan hawa yang aneh. Suasana serasa semakin singlu, hawa dingin menusuk. Kok rasanya makin dingin ya? Tanya Katiri sambil mendesis menahan hawa dingin. Iya, kamu ngerasain suasana anehnya enggak, Jo? Dingin banget, singlu banget ya? Tirin menimpali. Ush, Dirjo melotot kepada kedua temannya, mengintimidasi sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibir, seolah ingin menasehati teman-temannya agar tidak boleh bicara sembarangan. Des, ada cewek cantik. Sana, tanya jalan keluar, ucap Dirjo. Kemudian dengan senang hati, Katiri pun mendekati wanita itu. Sesekali ia tampak mengelus tengkuknya sendiri. Entah apa yang dirasakannya. Dirjo dan Tirin masih berdiri di jalan menunggui Katiri. Entah apa yang sedang ditanyakannya. Terlihat ia hanya menunjuk ke sana sini, belok-belok dan naik turun. Lalu Katiri pun kembali ke arah mereka. Lah Jojo, jauh banget. Kita itu harus lurus. Nah, nanti ada belokan kanan. Kita ikuti sampai ada pertigaan. Nah, kita ngiri. Lalu lurus jauh. Nanti ada tanjakan pertama. Nah, kita kiri. Dan sampai di tikungan ambil kanan lurus. Sampai ada turunan dan lurus lagi ketemu sungai. Nah, itu baru jalan keluarnya, ucap Katiri menjelaskan. Dirjo dan Tirin tampak bingung. Mereka berdua tidak terlalu paham karena saking banyaknya belokan yang harus mereka lewati. Mereka bertiga yang serius membicarakan tentang arah jalan keluar sampai lupa dengan sosok wanita tadi yang sudah menunjukkan jalan keluar. Dan ketika selesai berbicara, mereka pun bermaksud untuk melanjutkan perjalanan. Hampir bersamaan, mereka menoleh dengan maksud ingin mengucapkan rasa terima kasih, tapi sosok wanita tadi sudah tidak ada lagi di tempatnya. Lagi-lagi, mereka semua tercengang, bengong, saling pandang tidak mengerti. Hah, ya mungkin aja dia masuk rumah, ucap Dirjo berusaha menenangkan kedua temannya. Mereka hanya menatap bingung ke arah Dirjo. Ada sorot ngeri di mata mereka. Mungkin mereka juga merasakan situasi yang tidak nyaman yang sedari tadi dirasakan Dirjo. Tanpa menunggu lama, mereka pun lalu berjalan kembali melanjutkan perjalanannya. Anehnya, sepanjang perjalanan mereka tidak menemukan orang yang lewat. Binatang pun tidak mereka jumpai, seolah desa itu adalah desa mati. Sangat-sangat sepi, bahkan terkesan beku. Mereka pun terus berjalan melewati rumah-rumah warga, tapi lagi dan lagi mereka semua tercengang. Mereka tidak menjumpai siapapun, semua pintu rumah tertutup rapat. Mereka di sini bertiga mulai tampak gusar. Wah, iki awake dewe dihapusin, des, ucap Dirjo. Ya mungkin aja, jawab Tirin. Ini semua nggak masuk akal deh, Jo. Padahal kan kita tahu sebelumnya kalau di tempat ini tuh nggak ada kampung dan ini hektaran loh luasnya. Kok kita harus belok-belok naik turun? Yah, gak jelas. Kita ini udah disesatkan, ucap Tirin lagi.
Desa seluas ini kok masa ndak ada satupun orang yang kita temui ya? Jawab Katiri menimpali ucapan Tirin. Mulai ada kengerian dan rasa takut dalam nada suaranya. Dan pada saat yang bersamaan, langkah kaki mereka pun tepat berada di hadapan sebuah gapura. Tempat mereka berdiri sekarang, hampir di ujung desa, gapura tersebut seolah sebagai pertanda batas desa. Gapura itu terbuat dari batu bata, seperti candi zaman kerajaan. Mereka pun terus bablas melewati gapura. Setelah mereka melewati gapura tersebut, mereka pun melihat ada sebuah gubuk tua. Gubuk yang sepertinya adalah untuk penunggu padi di sawah. Lalu mereka bertiga memutuskan untuk berhenti. Kita berhenti dulu sebelum terlalu jauh, ucap Dirjo memberikan perintah. Kopi kita mana, Ri? Tanya Dirjo. Untung aku bawa semua, jawab Katirin. Lalu mereka bertiga pun beristirahat. Dirjo mulai melepaskan kaosnya dan meminta Katirin dan juga Tirin juga melepaskan bajunya. Entah mengapa mereka menurut saja saat Dirjo meminta keduanya untuk melepaskan baju. Padahal kala itu hawa sangat-sangat dingin hingga menusuk tulang. Mereka bertelanjang dada, mereka pun beristirahat sambil meminum kopi dan juga merokok. Dirjo ternyata teringat pesan dari mendiang bapaknya, kalau tersesat di hutan maka harus beristirahat dan melepaskan baju yang dipakai dan juga carilah daun muda. Daun muda di sini bukan berarti daun muda yang itu loh ya. Daun apa saja asal yang muda atau pupus lalu dikunyah. Ia pun segera ngeloyor untuk mencari daun muda lalu segera dikunyahnya. Kedua sahabatnya hanya bengong menyaksikan tingkah laku Dirjo. Setelah daun itu dikunyah sampai halus lalu dikeluarkan dari mulutnya, ia menadakan kunyahan pupus daun dengan telapak tangannya, lalu mengoleskan di kedua matanya dengan membaca mantra yang telah diajarkan oleh mendiang bapaknya. Kemudian, Dirjo meminta kedua temannya untuk mengikuti apa yang sudah dilakukannya. Lagi dan lagi, kedua temannya itu hanya menuruti Dirjo. Dirjo pun lalu menuntun Katiri dan Tirin untuk membaca mantra. Secara tiba-tiba, suasana langsung berubah. Aneh, gubuk tempat mereka beristirahat tiba-tiba saja lenyap. Ternyata saat ini mereka sedang duduk di antara batu-batu besar di lereng jurang. Spontan, mereka pun tercekat. Maju sedikit, mereka pasti sudah masuk jurang dan mungkin hanya tinggal nama. Untuk beberapa saat mereka bertiga membeku, dan saat mereka tersadar, mereka pun langsung mengemasi barang-barang bawaan mereka. Wah, alhamdulillah Jojo, kita berhasil keluar, ucap Katiri dengan nada agak keras sambil menepuk-nepuk pundak Dirjo. Kau hebat, resep dari mana barusan? Tanyanya, ada kelegaan di sorot matanya. Dirjo masih tidak menjawab, hanya menatap Katiri beku. Kita di mana juga kita belum tahu. Jangan girang dulu kamu, Ri, sautirin. Kita itu sudah keluarin, santai wae. Timpal si Katiri sambil tertawa kegirangan. Dirjo masih diam, mencoba mengawasi kemana arah titik awal mereka datang. Sepertinya ia masih belum yakin jika mereka semua sudah benar-benar keluar dari ketersesatannya. Tiba-tiba rasa lapar pun menyerang mereka bertiga. Aneh bin ajaib, di samping mereka, tak jauh dari tempat mereka berdiri di dataran agak bersemak, terlihat induk ayam bersama anak-anaknya. Shh, diam Rin, itu lihat, itu ada induk ayam lagi bersama anak-anaknya, ucap Dirjo kegirangan. Dengan kegirangan, Dirjo menunjuk ke arah di mana induk ayam dan anak-anaknya berada. Tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu, mereka bertiga pun segera berlari untuk menangkap ayam-ayam tersebut. Tapi lagi-lagi di sini keanehan terjadi. Ayam-ayam itu seolah menurut sekali. Dengan mudah, ayam-ayam itu mereka tangkap, induk dan anak-anaknya sekalian. Untuk sesaat mereka semua saling pandang, seolah mereka merasakan keganjilan, tapi kemudian mereka tertawa kegirangan seolah tidak peduli dengan segala keanehan demi keanehan yang terjadi. Mungkin karena rasa lapar, jadi peduli amat dengan segala keanehan. Dirjo membawa anak ayam 2, Tirin induknya, lalu Katiri membawa anak ayam 4 sambil terus bercanda. Mereka tertawa, berjalan mencari arah pulang. Saking girangnya mereka bertiga, tanpa terasa
Dirjo pun mulai merasakan keganjilan. Ayam yang dibawanya mulai terasa semakin berat saja. Lalu Dirjo memperhatikan anak ayam yang kala itu ia pegang. Perasaannya sudah tidak enak. Rasanya ada yang ganjil. Belum lagi Dirjo menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Si Tirin tiba-tiba saja melemparkan ayam yang sedang dipegangnya ke depan mereka. "Setan!" teriaknya sambil melemparkan ayamnya yang kini sudah berubah menjadi sosok kepala bertaring sambil bersuara cit 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 lalu tertawa lepas. Spontan, Dirjo juga ikut melemparkan anak ayam yang ia pegang, begitu juga dengan si Katiri. Sosok kepala-kepala itu menyeringai ke arah mereka dengan taring atas bawah menyeringai lalu menggelinding menjauh dari mereka bertiga. Mereka bertiga pun kalang kabut, lari tunggang langgang menjauh dari tempat itu. Lalu mereka berhenti di sebuah tepian sungai kecil yang cukup deras airnya. Nafas mereka masih ngos-ngosan tidak karuan. "Bajindul bener dah, itu setan main gelinding aja," ucap Katiri sambil menahan nafas yang masih ngap-ngapan. "Itu tadi gelundung-gelundung plecek kayaknya," ucap Tirin menimpali. "Ya, kau benarin. Menurut cerita bapakku, gelundung-gelundung plecek itu memang seperti itu sosoknya. Kerjanya itu nakut-nakutin anak kecil yang kalap biasanya." Dirjo membenarkan ucapan sahabatnya. Panjang lebar, ia mulai bercerita tentang demit yang bernama gelundung-gelundung plecek. "Apa kita jangan-jangan juga sedang kalap ya, Cuk?" Celetuk Tiri bertanya. Ia tampak bergidik ngeri. Belum lagi Dirjo menjawab pertanyaan Tiri, lagi-lagi mereka dikejutkan oleh sesuatu yang lain. Cuk, Cuk, lihat. Itu ada cewek di pinggiran sungai," ucap Tirin gemetar. Itu kakinya nggak napak loh, Jo, imbunya. Dirjo pun melihat ke arah yang sudah ditunjuk oleh Katirin dan benar saja sosok wanita yang dikenal Dirjo ada di sana. Cornelia. Ia menyerengai puas ke arah mereka bertiga dengan tatapan yang sulit diartikan. Baru saja mereka hendak berjalan mendekat, tiba-tiba saja dari arah belakang mereka muncul suara langkah kaki yang terdengar sangat kencang. Semuanya pun sontak menoleh. "Asu! Wedus! Batang jaran!" Mereka hampir berbarengan berteriak mengumpat. Di belakang mereka nampak barisan tentara berseragam lengkap, sepatu, juga topi serta bersenjata lengkap. Sedang berjalan dengan barisan yang rapi tepat melintas di belakang mereka. Saat itu mereka berdiri tapi tidak menghadap ke arah tentara itu, hanya kepala mereka saja menoleh. Ada banyak terlihat tentara yang sedang meneriakkan yel-yel yang tidak difahami bahasanya. Seragamnya pun berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia. Mereka membeku, mematung, hanya bisa melihat saja para tentara itu melintasi mereka menuju ke arah Cornelia yang kini sedang berdiri di tengah-tengah sungai sambil tangan kirinya memegangi ujung gaun yang ia kenakan. Mungkin sekitar 20 meteran dari tempat mereka berdiri. Jo, itu cewek kok kakinya nggak kelihatan ya?" ucap Tirin gemetar. "Itu seperti ngambang di atas air," tambahnya lagi. "Ya harusnya sih harus air kelihatan di sela-sela kakinya yo," tanya si Tirin beruntun. Raruh, balas Dirjo cuek. Para tentara itu terus berjalan melewati Cornelia dan terus saja mengucapkan yel-yel ketentaraan, entah tidak ada yang tahu artinya. Lalu lama-kelamaan sosok-sosok tentara itu menghilang di sebuah tikungan. Dirjo hendak melangkah naik ke daratan dan tiba-tiba, "Kalian tidak akan bisa keluar dari sini." Hahaha. Suara laki-laki entah dari mana datangnya. Pandangan Dirjo dan kedua temannya memindai jauh ke sekitar tapi tidak juga menemukan si pemilik suara. Dirjo menatap ke arah Cornelia dan dia pun juga sedang menatapnya sambil tersenyum dengan lambaian tangan. "Sudah, kalian berdua di sini dulu. Biar aku yang coba bicara sama sosok itu," pesan Dirjo kepada kedua temannya. Lalu ia berjalan santai mendekat Cornelia. "Tolong keluarkan kami dari sini," ucap Dirjo to the point. Ya, sepertinya Dirjo sudah menyadari bahwa semua itu adalah ulah dari Cornelia. "Loh, bukan aku yang membuat Mas Dirjo tersesat," balasnya. "Lah terus sopo?" tanya Dirjo kesal. "Itu makhluknya," ucap Cornelia dengan tangan yang menunjuk ke arah pinggiran semak-semak hutan.
Di tempat yang ditunjuk oleh Cornelia sudah berdiri makhluk bertubuh besar, tegap, mukanya seperti Hulk, bertaring sangat panjang dan bercula seperti badak. Jauh namun terlihat sangat nyata. Refleks, Dirjo pun berjalan ke arah makhluk itu tanpa memperdulikan Cornelia. "Assalamualaikum saudaraku," sapa Dirjo. "Waalaikumsalam musuhku," jawabnya sambil cengar-cengir. "Begini loh, kita itu kan kesini cuma mau cari tanaman. Kok kamu malah nyesatkan? Gimana ceritanya?" ucap Dirjo. "Dan terus, apa maumu sebenarnya?" tanya Dirjo lagi tidak sabar sambil berhadap-hadapan dengannya. "Siapa? Siapa yang sudah membuat kamu tersesat?" jawabnya ketus. "Loh itu tadi, dedemit perempuan londo itu di sana yang bilang," ucap Dirjo sambil menunjuk ke arah Cornelia. Dan betapa kagetnya Dirjo, ternyata sosok Cornelia sudah ada di belakang Dirjo persis. "Kamu itu sedang dibohongi. Aku tidak pernah menyesatkanmu. Aku tidak ingin mencelakaimu karena aku justru adalah penjagamu," ucap sosok itu tegas. "Woi, dia, yang bener aja. Siapa ini? Kok malah begini jadinya? Awas ya, kalau kalian sudah mempermainkanku, kalian akan tanggung akibatnya," ancam Dirjo kesal. "Iya mas, aku jujur kok. Aku yang menyesatkan kalian," ucap Cornelia santai. "Loh, masalahmu sama aku opo?" bentak Dirjo. "Ya, salah siapa? Datang ke tempat ini tidak mandi junub terlebih dahulu mas," ucapnya. "Maksudmu sopo? Aku?" tanya Dirjo bingung. "Itu teman kamu yang kecil itu. Dia itu semalam habis bersetubuh dengan istrinya dan belum mandi junub," jelas Cornelia lagi. Sudah, jangan berdebat lagi di hadapanku. Sekarang antar mereka pulang," bentak sosok seram itu kesal. "Awas yo kamu Lia, kalau sampai terjadi apa-apa, aku akan bikin perhitungan padamu," ancam Dirjo berang. "Hari ini akan menjadi awalan kau dan aku mas. Kita akan menjadi musuh sekarang. Aku akan selalu mencari orang-orang yang apes," ancam Cornelia tak kalah berang. "Lah, terserah. Masa bodoh," bentak Dirjo makin kesal sambil mengkode kedua temannya untuk mendekat. Dirjo mendekat ke arah makhluk tinggi besar. Kedua temannya seolah seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Mereka hanya bisa menurut. Sesaat kemudian, mereka pun sudah dipeluk oleh makhluk seram itu dan tiba-tiba saja mereka kini sudah berada di dekat awal kedatangan mereka tadi. Mereka bertiga pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali lagi ke rumah. Akhirnya, mereka pun berjalan pulang dan hanya membawa satu babon. Di perjalanan hendak ke tempat mereka memarkirkan sepeda, mereka berpapasan dengan seorang pemuda tampan berkulit putih dan sopan santun lemah lembut bicaranya. Mereka diberhentikan di tengah jalan. "Untung mas-masnya ini bisa pulang. Biasanya kalau hari Jumat seperti ini, yang datang ke tempat itu sebelum Jumatan pasti pulangnya hari Minggu. Kalau tidak, pasti Seninnya, bahkan bisa lebih. Mas-masnya itu beruntung," ucap pemuda itu dengan lemah lembut, lemak-lemak seperti banci. "Waduh, kayaknya ini si Corneli yang sedang menyamar. Apa sih maunya? Nguntit terus aku. Belum puas apa dia saat sudah menyesatkan aku?" batin Dirjo kesal. Entah mengapa, Dirjo berpikir bahwa laki-laki tampan itu adalah jelmaan dari Cornelia. "Loh, ini jam berapa mas?" tanya Katiri. "Habis asar mas," balas laki-laki tampan. Mereka tercengang mendengarnya. "Perasaan udah nyampe sejam, kok sudah seharian ya?" batin Katiri bingung. "Lurus saja. Nanti sepeda motor mas-masnya di pinggir jalan di bawah pohon bambu. Dan ini, terima mas, jangan dibuang sebelum sampai di rumah." Pesan mas-masnya itu lantas diberikannya. Mereka tanah yang sudah dibulatkan seperti kelereng. Mereka pun semakin heran saja. Apa maksudnya semua ini? Batin Dirjo bingung. Begitupun kedua temannya nampak bingung. Namun tak urung mereka pun menerimanya karena sungkan. "Makasih mas," ucap Tirin. Mereka pun lalu meneruskan perjalanan. Sampai di parkiran sepeda motor, mereka bertiga pun bergegas meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah masing-masing, mereka pun berpisah. Ternyata tidak berhenti sampai di situ.
Mungkin Cornelia masih tidak terima hingga teror pun berlanjut di malam harinya. Di malam harinya, karena capek, Dirjo pun lalu tidur dengan cepat. Habis salat Isya, ia pun tertidur dengan lelap. Tiba-tiba, telinganya terganggu dengan suara gedor-gedor pintu rumahnya. Dengan nyawa yang belum kumpul, setengah tidur setengah sadar, Dirjo berjalan lalu membukakan pintu. "Jo, Kak Tiri pergi, gak pulang-pulang sampai sekarang," ucap Tirin. "Loh, jam berapa sekarang?" tanya Dirjo sambil membetulkan posisi sarungnya. "Ya kurang tahu tepatnya, tapi ini sudah lewat tengah malam, Jo," jawab Tirin menjelaskan. Mereka pun akhirnya pergi untuk mencari keberadaan Katiri. Mereka berdua berkeliling kampung. Hampir semua rumah sudah tertutup rapat. Di pos ronda pun mereka bertemu dengan para peronda yang masih berjaga. Dari keterangan para peronda, mereka mengetahui bahwa saja beberapa saat lalu Katiri barusan lewat. "Ya, saat kami nanya Katiri, dia nggak jawab. Dia terus aja jalan ngeloyor pergi," ucap salah satu warga yang sedang meronda menjelaskan. Dirjo dan Tirin akhirnya menyusul Katiri ke arah yang sudah ditunjukkan oleh para peronda. Di sudut kampung, di sebuah kebunan luas milik Kang Tomo, mereka melihat bayangan seseorang yang sedang masuk ke kebun tersebut. Mereka pun bergegas mengejarnya dan segera memangkas jarak. "Loh, bener Jo, itu Katiri loh," pekik Tirin. Mereka pun semakin mempercepat langkah, berusaha secepat mungkin memangkas jarak. Tampak Katiri mulai memasuki semak-semak yang tinggi itu yang hampir menutupi tubuhnya. Kebonan milik Kang Tomo memang tak terawat hingga rumput-rumput liar tumbuh tinggi. Karena ada firasat buruk, Dirjo pun langsung berhenti. Langkah Tiri juga dicegah oleh Dirjo agar ia juga berhenti. Dirjo segera membaca mantra. Sesaat kemudian, setelah Dirjo selesai membaca mantra, dari arah semak-semak itu keluar beberapa makhluk sedang merangkak keluar dari sana. Posisi Dirjo dan Tirin berdiri tidak terlalu jauh dari makhluk-makhluk itu. Dirjo dan Tiri kaget bukan kepalang. Gagapan, Dirjo pun langsung menyalakan senternya, lalu ia sorotkan senternya itu ke arah makhluk-makhluk. Dirjo dan Tirin tercekat saat menyadari salah satu dari makhluk-makhluk itu adalah Katiri. Ya, Katiri terlihat sedang merangkak mendekat di Dirjo dan Tirin dengan tatapan yang buas. Ada dua makhluk lainnya yang sedang merangkak mengikuti di belakang Katiri. "Jo, Iku Katiri Jo," pekik Tirin. "Loh, iya kayaknya," jawab Dirjo. Mereka pun segera berlari mendekati Katiri. Sementara Katiri seperti binatang, ia bertingkah seperti harimau yang lapar, merangkak dengan sesekali mengaum. Aumannya benar-benar terdengar seperti auman harimau lapar. Tapi entah harimau dari mana, entah harimau Jawa atau Sumatera, kurang begitu jelas. "Katiri kerasukan," pekik Dirjo disambut dengan anggukan oleh Tirin. Mata Dirjo dan Tirin menatap ngeri ke arah Katiri dan makhluk-makhluk yang ada di belakangnya. Kaki mereka telah berada di depan Katiri yang sedang menyeringai buas seolah siap memangsa keduanya. "Sudahlah kawanku, aku itu gak bakalan takut. Kamu takut-takuti kayak gitu. Ayo pulang, kasihan anak sama istrimu," ucap Dirjo pelan. Namun ajakan Dirjo disambut auman. Lalu tiba-tiba saja Katiri menyerangnya. Dirjo yang mendapatkan serangan secara tiba-tiba itu tidak dapat menghindar. Bagai binatang buas, Katiri menggigitnya. Dua makhluk lainnya yang ada di belakang Katiri pun juga ikut-ikutan menyerang. Mereka menggigit kedua kaki Dirjo, sedang Katiri menggigit tangannya. "Jancuk!" teriak Dirjo kesakitan. Ia berusaha melepaskan diri, melawan dengan cara mendorong serta menendang-nendangkan kakinya, meronta-ronta sekuat tenaga, berusaha melepaskan gigitan mereka. Tirin di sini bukannya membantu, malah justru ia lari ketakutan tanpa memperdulikan kondisi Dirjo yang masih bergulat melawan tiga makhluk jadi-jadian sekaligus. "Bentar Jo, aku cari bantuan," teriak Tirin sambil berlari kencang meninggalkan Dirjo yang masih bersabung nyawa. "Lah piye, malah lari asem, bukannya nolongin," umpat Dirjo kesal. Ia terus meronta-ronta, berontak. Akhirnya beberapa saat kemudian bisa lepas gigitan itu. "Woi, sakit,"
Enak aja kamu gigit-gigit. Emangnya aku tempe? Hah? Ucap Dirjo memaki mengungkapkan kekesalannya. Sambil berlari tunggang langgang tanpa sadar, Dirjo malah kecebur sendang. Ternyata di kebun Kang Tomo terdapat sebuah sendang. Sendang itu tertutup oleh rimbun semak-semak jadi tidak kelihatan. Dirjo gelagapan, ia hampir saja tenggelam. Dirjo langsung berenang, mendorong tubuh hendak menepi, tapi ketiga makhluk itu masih mengejarnya dan ikut masuk sendang. Waduh, terlaluan banget. Bukannya kasihan lihat aku yang kecebur sendang, malah masih ngejar-ngejar ikut masuk ke dalam sendang. Dirjo menggerutu. Dasar Dirjo yang gak jelas, makhluk-makhluk dan juga Katiri yang masih kesurupan mana tahu rasa belas kasihan. Dirjo pun berhasil keluar lewat arah yang berlawanan, lalu ia berlari memutar mendekati makhluk-makhluk yang masih mengejarnya itu. Lalu ia meraih salah satu dari mereka dari dalam air. Begitu berhasil ia seret ke daratan, Dirjo langsung melayangkan tinjunya tanpa ampun hingga makhluk itu terkapar. Entah kekuatan dari mana ia bisa melakukan semua itu. Di saat yang bersamaan, satu dari makhluk itu berhasil keluar dari air tanpa babi bu lagi. Dirjo pun juga langsung menghajarnya tak berselang lama. Musuhnya pun sudah ngelimpruk dan terakhir adalah Katirin. Mula-mula Dirjo di sini ragu-ragu untuk menyerangnya, tapi kemudian tanpa berpikir panjang lagi, Dirjo langsung menghantam Katiri. Tendangan bertubi-tubi hingga terkapar dan tak bisa bangun lagi. Wes, ayo, nyerah pora, ucap Dirjo sambil mundur beberapa langkah, nafasnya terengah-engah, ia tampak kelelahan. Ketiga orang yang kerasukan berbaris menyamping di depan Dirjo dengan bahasa kuyup sekaligus babak belur. Wahai demit di sini, khususnya kamu Cornelia, luar. Ayo, kita bicara. Jangan koyo demit amatiran gini, beraninya main keroyokan, ucap Dirjo lantang sambil duduk terengah-engah. Tiba-tiba saja dari arah belakang ada tangan yang mencengkram rambut Dirjo dengan satu tangan, sedang tangan yang lain mencengkram layar Dirjo. Kaget bukan kepala, dan jelas kalah kalau diserang dari belakang. Dirjo meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Nafasnya tersengal-sengal hingga ia sulit bernafas karena Cornelia mencengkram layar Dirjo semakin kuat. Cornelia, gini aja. Ayo dong, bicara baik-baik. Oke. Kalau ada kata-kata salah aku minta maaf. Dan untuk urusan ini bisa kita selesaikan dengan baik-baik, ucap Dirjo memelas. Suaranya terbata-bata karena ia semakin sulit bernafas akibat cengkraman yang dilakukan Cornelia di lehernya yang semakin kuat. Kamu sudah menantang aku, Mas. Balas Cornelia. Iya, aku tahu kamu marah sama aku, tapi kan kita bisa bicara baik-baik. Aku tahu kamu itu demit yang punya perasaan. Ya, kok tumben kamu wangi? Wah, kamu pasti lagi cantik ya, ucap Dirjo membujuk padahal bau busuk menguar membuat Dirjo hampir muntah. Jangan merayuku, Mas, bentak Cornelia dengan mengencangkan cengkramannya. Iyo bener. Coba sini berdiri di depanku, biar aku bisa lihat kecantianmu, rayu Dirjo lagi. Secara tiba-tiba, Cornelia langsung melepaskan cengkeramannya, lalu ia muncul dari atas turun tepat di depan Dirjo. Nah gitu, cantiknya. Tahu nggak, kamu selama aku ketemu di Demit, belum ada loh Demit yang secantik kamu. Lihat tuh, matamu menyorotkan kebaikan, bibirmu itu loh, mantap sekali. Apa kamu suntik silikon ya? Ucap Dirjo ngelantur. Enggak kok Mas, ini alami, asli dari dulu. Tapi apa iya aku cantik? Tanya Cornelia sambil tersipu malu. Iya bener, cantik tenan, jawab Dirjo dengan wajah sumringah. Sekarang teman-temanmu yang sudah ngerasuki temanku itu suruh pulang. Nanti kamu aku antar pulang juga ya, bujuk Dirjo lagi. Merasa rayuannya berhasil, Dirjo semakin menggila. Baik, aku suruh pulang teman-temanku ya, ucap Cornelia senang termakan bujuk rayu si Dirjo gendeng. Nah gitu dong, aku sebenarnya tahu kalau kamu itu demit yang baik. Udah cantik, baik lagi, balas Dirjo lagi. Dengan seketika mereka bertiga pun langsung terkapar tak berdaya, lemas ngelimpruk di tanah, menggigil menahan hawa dingin. Dirjo pun dengan menahan hawa dingin yang membuat tubuhnya menggigil berucap, sekarang
Kamu pulang ya, aku antar. Oke, Cornelia mengangguk senang. Lah, rumahmu di mana toh? Ucap Dirjo lagi. Tuh di situ, di bawah ada makam Cina. Nah, di sebelah situ rumahku, jawab Cornelia. Loh, kamu itu kan noni-noni Belanda. Masa nyampur di kuburan Cina? Tanya Dirjo penasaran. Aku itu di sebelahnya, Mas. Dan makam itu hanya ada dua yang Belanda. Dan aku ditugaskan menjaga agar teman-temanku yang Cina itu nggak keluyuran. Jawab Cornelia menjelaskan. Pada saat itulah Tirin pun datang. Jo, Dirjo, teriak Tirin. Dirjo segera menoleh. Ternyata kala itu Tirin membawa serta beberapa warga dan dua orang yang dirasuki ternyata warga yang tadi sedang tugas ronda malam. Tirin lalu mengajak Katiri kembali ke kampung bersama warga. Belum lagi mereka beranjak pergi, tiba-tiba banyak warga beramai-ramai berdatangan. Dirjo melihat Cornelia cemberut seolah kecewa. Tenang, tetap aku antar pulang kok, ucap Dirjo tanpa menghiraukan kedatangan warga. Cornelia pun akhirnya kembali tersenyum. Dirjo memberikan isyarat kepada Tirin untuk membawa warga pergi dari tempat itu. Tirin yang mengerti kode dari Dirjo itu segera menuruti. Setelah semua warga berjalan meninggalkan tempat itu, Dirjo lalu menemani Cornelia berjalan pulang. Tidak menyangka bahwa semua kekacauan bisa diredakan hanya dengan segala rayuan. Ya, dasar Dirjo, didemit saja bisa ya begal. Dikeruk uangnya dengan berjualan garam, apalagi cuma dedemit sekelas Cornelia. Sampai di tempat pemakaman Cina, tempatnya terlihat agak menurun. Dari jalan dan lahannya pun luas, sampai di samping kuburan Cina, nampak banyak sosok sedang beraktivitas. Ada yang berjalan, ada yang sedang minum bir, ada yang sedang bergerombol, sedang main kartu. Dan di sini, Cornelia pun berpesan sebelum dia kembali pulang. Mas, kapan-kapan datang ke rumahku ya, ajaknya. Loh, ngapain? Tanya Dirjo bingung. Ketemu sama bapakku, ngobrol, ya ngeteh bareng saja, timpalnya. Heh, pasti ada maunya ya. Ketahuan itu dari raut wajahmu, jawab Dirjo sambil menggoda. Oh iya, Mas, besok-besok lagi kalau datang ke hutan sana, jangan bawa temen yang kotor ya. Maksud aku bukan kotor yang kotor beneran ya, tapi kotornya seperti habis itu atau mabuk, karena itu bisa akan mencelakakan kalian. Pesan Cornelia. Oke, siap. Makasih yo, sudah diperingatkan, ucap Dirjo. Oh iya, satu lagi. Apa benar aku cantik? Tanyanya. Oh iya pasti, paling cantik. Tapi di antara para didemit lo ya, balas Dirgo menegaskan. Dan satu lagi, suntik silikon itu apa ya? Tanyanya. Ah, itu maksud aku tuh bibir kamu disuntik sama bahan yang ditentukan sampai bibirmu kok bisa kelihatan seksi gitu ya. Nah biasanya di rumah sakit atau klinik kecantikan ya bisa juga dokter khusus. Jelas Dirjo asal bicara, pikirnya Cornelia juga tidak tahu. Lalu Dirjo pun berpamitan dan mulai berjalan pulang di antara gelapnya malam. Oke, besok aku akan ke rumah sakit Karyadi, teriak Cornelia. Terserah, mau ke sana juga bebas. Ya moga-moga disuntik mati, jawab Dirjo dalam hati. Lalu ia berbalik hendak berjalan pulang, padahal tadi sudah lenyap. Tahu-tahu ketika Dirjo berpikir seperti itu dan membalikkan badan, muncul lagi Cornelia di depan mukanya persis tanpa jeda, tapi dengan rambut aut-autan, muka memerah. Mukanya sudah bukan seperti Cornelia yang cantik. Kamu bilang apa, Mas? Suntik mati? Enak aja, ucapnya sambil tangannya menyentuh jidat Dirjo dan didorong ke belakang. Tidak kencang, hanya makluk gitu, lalu terbang ke atas. Dirjo yang hanya disentuh seperti itu pun langsung terjengkang. Jancok, umpat Dirjo kesal. Kira-kira dong, sakit nih. Cornelia menjauh sambil tertawa cekikan. Dirjo masih ngedumel nggak jelas sambil berusaha bangkit, lalu meninggalkan tempat itu dengan setengah berlari. Ia ingin sesegera mungkin sampai di rumah. Amit-amit, gak usah lah ya ketemu dia lagi. Selesai, wow, luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa dari Mas Katon dan Nasura 2101. Duet mau tersaji lagi di sini, kisah Dirjo. Dirjo yang agak-agak ngeselin orangnya ya, agak-agak koplak juga ya.
bertemu dengan hantu Cornelia yang di awal ternyata, temennya Dirjo ini salah satunya ada yang rupanya lupa dia belum mandi junub ya, jadi mandi besar, membersihkan hadas besar setelah semalamnya habis melakukan dengan istrinya. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini, bahkan sosok hantu aja bisa memberikan nasihat ya, bisa memberikan memberitahukan untuk jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ya memang kalau bisa secepatnya setelah melakukan itu kita membersihkan hadas besar ya teman-teman ya. Di sini ya kocak juga ya, sosok Dirjo ini suka bercanda, tapi setia kawan, dia setia kawan banget. Sempat tersesat di awalnya ya di desa gaib yang diciptakan oleh Cornelia sendiri itu. Dan di sini masih sempatnya lagi di akhir nanyain suntik silikon apa enggak. Dan asli overall kisahnya keren banget. Mbak Nasura terima kasih, Mas Kato juga terima kasih. Dan ditunggu lagi nih kisah-kisah selanjutnya tentang petualangan Dirjo. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman, mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara audio boleh, atau voice note, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati lagi oleh teman-teman yang lainnya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.